upper, lower kan sudah anatominya, fungsinya Anda bisa baca sendirilah. Nah, fisiologi ini kita langsung implementasi. Setuju nggak begitu? Kan mau ujian kan? Kita latihan soal, setuju nggak? Setuju dokter. Langsung aja kita to the point ke soalnya. Oke, ini kita saya ini dulu, saya intip dulu. Oke. Bentar. Nah, misalkan Anda ditanya nih, perasaan lapar dan kenyang, terutama diatur oleh kombinasi mekanisme apa saja. Tadi ingat enzim, hormonal ya. Jadi yang mengatur perasaan lapar dan kenyang apa saja? Sistem hormonal masuk tidak? Di situ ada ghrelin ya. Jadi regulasi hormonal masuk mempengaruhi sistem rasa kenyang dan lapar tidak? Mempengaruhi dokter. Oke, yang kedua sistem saraf pusat mempengaruhi tidak lapar dan kenyang? Mempengaruhi juga dokter. Mempengaruhi. Kemudian motilitas atau gerak lambung mempengaruhi apa tidak? Kecepatan seseorang lapar dan kenyang. Rena, dibuka dong videonya. Motilitas lambung mempengaruhi rasa lapar dan kenyang tidak? Orang yang lambungnya seperti pada hipertiroid itu motilitas lambungnya itu cepat. Itu mempengaruhi lapar dan rasa kenyang enggak pada dirinya? Mempengaruhi dokter. Mempengaruhi. Kemudian peregangan dinding lambung, ada yang lambungnya besar, ada yang kecil, itu mempengaruhi rasa lapar dan kenyang tidak? Mempengaruhi dokter. Kemudian aktivitas imunologi mempengaruhi apa tidak lapar dan kenyang? Mempengaruhi juga dokter. Kok bisa? Karena misalnya kalau kita lagi sakit itu kadang-kadang tidak mau makan, jadi tidak ada rasa lapar yang muncul mungkin dokter. Enggak ya. Jadi dia nggak berhubungan sama lapar dan kenyang ya. Jadi nanti kalau Anda ditanya perasaan lapar dan kenyang terutama diatur oleh kombinasi mekanisme apa, kecualinya adalah sistem imun tidak mempengaruhi. Tapi seandainya dia ada radang, itu justru dia tidak berpengaruh ke rasa lapar dan kenyang, tapi dia merasa nyeri, tidak nyaman, discomfort ya. Oke, kita masuk kedua. Proses utama yang memungkinkan zat gizi dari makanan itu digunakan oleh tubuh dikarenakan sistem pencernaan itu memiliki kemampuan apa? Jadi dia dihancurkan di mulut ya, digilas di lambung. Itu bisa digunakan ke tubuh itu kalau makanan itu sudah diapakan oleh tubuh. Amanda punya jawaban enggak di kepalamu? Kira-kira makanan itu baru bisa kita gunakan kalau makanan itu sudah diapakan oleh tubuh kita, oleh sistem pencernaan kita. Baik Syahrini, kamu ada logikanya kalau makanan sudah masuk ke tubuh kita bisa gunakan sebagai energi bila mana sudah apa? Tadi katanya sudah diajarin hormonal. Izin menjawab, makanan setelah diproses oleh sistem pencernaan akan dipecah, diserap dan diubah menjadi zat gizi mungkin dokter? Ya, diserap itu bahasa kerennya apa? Absorpsi. Nah, absorpsi ya. Jadi setelah dia dipecah, baru bisa digunakan sebagai energi setelah diabsorpsi. Nah, masalahnya adalah ketika lambung seseorang itu dilapisi oleh gluten, jadi kotor, lambungnya dan ususnya kotor, fungsi absorpsinya meningkat apa menurun? Pertanyaan saya, absorpsi dilakukan di usus besar apa usus halus?
Ayo Iksan, Prasetya Arga. Di mana? Usus halus dok. Di usus halus dokter. Di usus halus, betul sekali. Usus halus bahasa medisnya apa? Small in Usus halus itu bahasa Latinnya itu dok. Appendix. Bukan appendix. Appendix. Bukan dok, bukan dok. Coba gini aja dok. Usus halus bahasa kedokterannya apa? Intestinum tenue dok. Yang benar bacanya apa? Intestinum tenue. Yang lain. Bisa bantu nggak? Bacaan yang benar apa? Rini, Mas Rini, ayo apa bacaannya? Ayo dong. Intestinum tenue dokter. Aduh, ada yang lain nggak? Ayo, Dayu, Dewa Imade. Ileum dokter. Apa? Ileum. Ileum. Intestinum sudah betul. Saya mau ejaan yang betul namanya apa? Penyebutan yang betul namanya apa? Ileum itu apa? Siapa yang jawab ileum itu tadi? Ileum itu apa? Yang jawab ileum tadi siapa tuh? Ileum itu apa? Bagian Ayo Amanda, ini di bawah ini yang nggak open ini saya foto ya ini ya. Nanti kalau nilainya kurang mohon izin, nggak usah demo ke saya. Ayo Jody, usus halus bahasanya apa Jody? Ini saya mau screenshot ya. Jadi kalau teman-teman ini kalau nilainya nanti nggak terlalu bagus ya, itu jangan salahkan saya karena ini berhubungan dengan komunikasi. Jadi kalau seorang guru bilang open kamera ya di open gitu ya. Jadi Anda tidak boleh lagi nanti WA saya, dokter kok saya tidak ada nilai, kok nilai saya 0, karena Anda nggak ikut kuliahnya. Yang Anda tanya adalah agar dapat nilai saya harus mengerjakan tugas tambahan apa. Paham ya? Jadi no excuse nih. Made Agra, saya ingetin nih ya, saya sudah foto nih Agra ya. Kamu kalau misalnya dapat nilai 0 di saya, kamu jangan nangis-nangis nih. Oke, apa? Jody, usus halus itu bahasa kedokterannya apa? Ini basic banget, katanya sudah dapat anatomi. Jangan terlalu inilah, kendor banget lah. Ayo Amanda, coba kamu lihat intestinum, usus halus bahasa kedokterannya apa? Intestinum tenue. Intestinum saja. Ya. Iya dokter. Tadi si Arga ngomong apa tadi? Yang pertama kamu ngomong apa? Intestinum tenue. Ya. Ini perbaiki. Nanti kalau ketemu anak Udayana, anak yang lain, kamu ngomong begitu diketawain ya. Balik lagi ke soal nih kita nih ya. Baik dok, maaf dok. Nggak usah minta maaf, ini untuk kalian kok. Kalau misalkan kalian nanti ditanya atau jawabannya salah, yang malu kan kalian, nggak saya. Ya, saya cuma memperbaiki aja di saat ini. Ya. Nah, gangguan pada satu organ sistem pencernaan dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Kenapa? Kenapa kalau seseorang yang terganggu sistem pencernaannya itu seluruh tubuh dipengaruhi? Kalian kalau lapar, emosi meningkat tidak? Bisa tidur tidak kalau lapar? Bisa konsentrasi tidak kalau lapar? Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau ada gangguan di pencernaan seluruh tubuh terkena? Izin menjawab dokter, mungkin karena sistem di pencernaan itu dia mengatur bukan tentang makan saja dokter, tapi mengatur homeostasis juga dokter. Yes, oke, good ya. Saya lanjut ya. Bagus. Jadi pencernaan itu berperan dalam homeostasis. Homeostasis itu apa, Rena? Baik dokter, izin menjawab. Jadi homeostasis ini merupakan bagaimana
kondisi tubuh itu bisa menjaga kondisi baik secara internal maupun eksternal itu bisa tetap stabil dan seimbang, dokter. Ya, kuncinya adalah keseimbangan ya. Jadi itu sejalan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Seseorang yang sudah dapat mengendalikan perutnya, dia akan mengendalikan kesehatannya ya. Dan perut itu adalah sumber energi. Anda bisa bayangkan kalau sistem tubuh ini tidak ada energinya, itu kenapa para penjajah saat ini itu ingin menghancurkan perut Anda. Bagaimana caranya menghancurkan perut Anda? Dengan menggunakan makanan-makanan berperasa, MSG, kemudian kaya akan gluten. Tahu gluten? Gluten itu tepung terigu, mie, roti, kue, biskuit. Kemudian makan panas dan dingin berdekatan. Contoh saya tanya nih sama Rena. Rena biasanya kalau makan bakso minumnya apa? Kalau sesuai menunya ada es tehnya, dokter. Es teh kan, itu kan panas. Sama dingin itu menghancurkan enzim-enzim yang ada di dalam. Ya, ketika enzimnya hancur, maka regulasi hormonalnya terganggu. Itu kenapa seseorang walaupun sudah menggunakan skincare itu dia tetap jerawatan karena terganggunya sistem pencernaan. Ya, nanti kita lebih dalam lagi ngomongnya. Bagus. Jadi saya ulang, kalau ada pertanyaan, gangguan pada satu organ sistem pencernaan dapat mempengaruhi tubuh karena apa? Pencernaan memegang kunci utama homeostasis. Di situ ada liver, ya, ada pankreas, itu semua homeostasis. Homeostasis gula, homeostasis zat-zat yang lain ya. Berikutnya, apa hubungan kondisi emosional dengan gangguan pencernaan? Dimediasi oleh apa? Sistem endokrin, sistem imun, sistem brain gut axis, sistem limfatik atau metabolisme hepatik. Kenapa orang yang lapar cenderung emosional? Dan kalau kita ingin buat seorang happy, perutnya harus diisi dulu. Kenapa? Angelika, Monoela, apa yang ada di kepalamu ketika seseorang bertanya apa hubungan pencernaan dan emosi, berhubungan dengan apa dia komunikasinya? Izin menjawab, dokter. Penurunan gula darahnya, dokter. Apalagi, apakah seseorang puasa juga emosional? Kan tidak. Jadi apa yang membuat komunikasi apa antara emosi dengan pencernaan? Adenia Putri, ada ide? Kalau Adenia nggak bisa, saya tanya Jody ya. Jody, saya mau dengar suaranya. Masih hidup nggak nih Jody nih? Baik, izin dokter. Gitu dong. Ulang pertanyaan dokter. Adenia, ulangi pertanyaannya coba. Dokter, pertanyaannya itu apa hubungannya emosional dengan sistem pencernaan? Terima kasih Adenia. Untuk jawabannya, jadi misalnya kortisol dan adrenalin meningkat, hormon ini memacu fight and flight. Kayaknya jantung lebih cepat, tegang dan reaksi emosi lebih kuat. Ya, nanti Anda cari yang namanya brain gut axis ya. Jadi antara otak dan gut itu, pencernaan itu ada komunikasi di dalamnya. Itu kenapa seseorang yang ingin belajar mengendalikan emosi harus belajar mengendalikan perutnya. Itulah penyebabnya dari berbagai kepercayaan, puasa atau fasting menjadi salah satu alat untuk kontrol emosi ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada yang namanya brain gut axis ya, selain HPA axis itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan utama fungsi lambung dan usus halus?
Lambung fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Dok. Mencerna makanan. Ya betul, itu dokter. Iya, itu sudah pencernaan. Mencerna ngapain? Mencernanya ngapain di lambung? Semuanya pencernaan, makanya disebut sistem pencernaan. Lambung itu fungsi spesifiknya apa? Jadi jangan jawab seperti anak SD. Lambung itu apa? Pencernaan. Usus itu apa? Pencernaan. Iya, dia sistem pencernaan. Tujuannya apa? Agus Wijana Putra, kamu kalau ditanya begitu jawab apa? Erlan Tole punya ini nggak? Punya jawaban nggak? Izin menjawab dokter. Ya. Untuk lambung untuk menghancurkan makanan dokter dengan asam lambung atau HCl. Sedangkan usus halus untuk menyerap makanan atau nutrisi yang ada pada makanan tersebut dokter. Begitu, itu baru betul itu. Baru anak kedokteran semester 1 namanya ya. Bagus ya. Sekarang Ngurah Maheswara, saya tanya. Enzim pencernaan yang bersifat spesifik terhadap enzim apa yang ada di dalam mulut kita yang membantu pencernaan? Yap, izin dokter, enzim amilase dokter. Nah, kalau di lambung enzimnya apa? Betul, amilase di mulut. Kalau di lambung enzimnya apa? Pepsin dokter. Yes, pepsin ya. Makanya ada obat namanya PPI ya untuk menghambat pepsin. Jadi pepsin yang terlalu tinggi menyebabkan asam itu meningkat atau menurun? Meningkat dokter. Meningkat, betul sekali ya. Gangguan absorpsi pada usus halus yang paling sering disebabkan oleh apa? Gangguan absorpsi di usus halus yang paling mungkin dan paling sering disebabkan oleh apa? Karena apa? Karena yang tempat penyerapan dari usus halus itu di mananya? Di permukaannya apa di dindingnya? Di dinding luarnya? Dindingnya dokter. Dindingnya dokter. Eratoli, bantu saya menjawab. Menurutmu penyerapan itu terjadi di dinding luar apa di dinding dalam usus? Di permukaan dokter. Iya, permukaan dalam peluar. Usus itu kan seperti selang kan? Pertanyaan saya, dia itu di permukaan dalam apa permukaan luar nyerapnya? Di dalam dokter. Di dalam. Nah, bila mana penyerapan itu terganggu, Tole? Bila mana permukaan dalam terjadi apa? Pakai logika saja. Ini nggak usah cari di ChatGPT dan sebagainya. Iksan. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang sangat fundamental ya. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, ya di dalam permukaan apa kemudian Anda kan sudah diajarin histologi pencernaan kan? Di situ ada fili-filinya kan? Betul tidak? Betul. Nah, itu apa yang terjadi dalam fili-filinya sehingga resapan atau absorpsi itu tidak bisa terjadi optimal? Izin dokter, karena atrofi filinya dokter. Yes, atrofi filia. Jadi dia atrofi. Atrofinya karena apa? Siapa yang jawab tadi itu? Pintar tuh. Kenapa dia atrofi? Karena Gita Gayatri bisa nggak? Apa? Kayak apa? Siapa jawab tadi? Rena. Kenapa Rena? Kenapa dia atrofi? Baik dokter, izin menjawab. Mungkin karena ada reaksi autoimunnya di glutennya dokter, di seliaknya dokter. Iya. Salah satu penyebab itu. Iya. Kenapa dia atrofi? Pertanyaan saya.
Tadi Rena kan sudah jawab, kenapa dia atrofi? Karena ada Karena kerusakan dinding ususnya dokter, mukosanya dokter. yes, gitu. Kerusakan dinding usus terjadi karena apa? Izin menjawab dokter, karena bakteri dokter. Bisa karena bakteri. Tapi mekanisme yang membuat dia itu menjadi contoh gini. Anda saat ini ada di Aceh gitu ya. Apakah Anda dapat melakukan gaya hidup seperti saat ini di Bali ketika Anda ada di tempat pengungsi itu? Bisa apa tidak, Tuli? Tidak bisa dokter. Nah, berarti kamu harus melakukan apa di sana agar bisa hidup? Harus menyesuaikan diri kan, beradaptasi kan. Adaptasi ini dipengaruhi oleh hukum yang namanya keseimbangan, homeostasis. Jadi ketika dia atrofi, Rena, kembali lagi, Rena udah bisa jawab nih, bahwa sistem pencernaan itu dia menjaga keseimbangannya dengan melakukan atrofi. Kenapa dia harus mengatrofikan dirinya? Apa sih atrofi itu, Rena? Baik dokter, atrofi itu adalah sebuah kondisi penyusutan atau kerusakan pengecilan ukuran selnya dokter. Bukan kerusakan, Rena. Sama seperti Rena nih. Jadi jangan dianggap kerusakan atrofi itu, Rena. Dia itu adalah adaptasi fisiologi, adaptasi histologi ya. Jadi dia mengecilkan dirinya agar dia dapat menyerap molekul-molekul yang sangat kecil. Karena apa? Molekul-molekul yang Anda masukkan sangat besar sehingga tidak bisa diserap ya. Sehingga atrofi lah, hipertrofi lah, itu adalah adaptasi. Termasuk kanker adalah adaptasi tubuh kita terhadap apa yang kita makan. Paham ya, Rena ya? Paham dokter, terima kasih dokter. Ya, oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan usus adalah otak kedua. Kenapa? Kenapa usus itu disebut dengan second brain? Jadi kalau Anda cari di Google, second brain itu adalah usus. Jadi second brain ini itu adalah otak kedua, CPU kedua. Jadi orang yang pencernaannya bersih, ususnya bersih, biasanya pintar. Pertanyaan saya, ada apa di usus sehingga dia disebut dengan second brain? Kira-kira di otak isinya apa ya? Karena serotonin itu 90% itu berada di usus dokter. Betul, serotonin itu produk dari apa? Serotonin itu apa? Apa? Bagus, ya serotonin, betul. Serotonin itu apa? Neurotransmitter dokter. Nah, neurotransmitter itu dihasilkan oleh apa? Itu ada di blok apa? Gitulah, ngomongin neurotransmitter, ngomongin neurotransmitter ada di blok apa? Saraf dokter. Saraf. Sehingga kenapa dia disebut dengan second brain? Karena usus memiliki sistem saraf yang kompleks gitu ya. Gitu ya. Jadi Anda kalau ketemu penguji UKM PPD dengan pemahaman seperti ini, finish Anda ya. Jadi logika berpikirnya begini, saya mau ngobrol nih, materi udah selesai ya, pertanyaan semua pas ujian saya sudah keluarkan. Kenapa Anda begitu susah untuk mengintegrasikan apa yang Anda dapatkan dari dosen-dosen Anda ini? Apakah karena dosen tidak dapat memberikan overview bahwa manusia itu tidaklah sistem yang berjalan sendiri-sendiri, tapi dia berjalan secara bersamaan? Atau karena apa? Coba kasih saya masukan. Tri Wahyudi, coba kasih saya masukan. Apa menurut Anda, apakah dosen itu kurang connection ya, kurang tanya jawab, kurang mengkonfirmasi, atau kurang gimana? Karena apa? Begitu ini di ujung sistem blok, Anda belum bisa mengintegrasikan pengetahuan itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental. Itu karena apa?
kalau di Anda. Mungkin karena kurang menyerap dari mahasiswanya dokter, dan dia kurang berani untuk mempertanyakan apa yang dia tidak ketahui. Ketika di kita dosen udah paham atau belum, mereka cuma kayak dia paham, tapi sebenarnya mereka tidak bisa menyerap sepenuhnya apa yang disampaikan oleh dosen. Mereka itu kan kalian kan, maksud Tri kan. Jadi maksud saya, menurut apakah dosennya kurang mengkonfirmasi sejauh mana materinya diserap? Kalau dari saya dokter, dosennya sudah mengkonfirmasi, tapi karena dari kitanya ada yang masih kayak kurang yakin untuk mempertanyakan itu. Bukan maksud saya gini, dosen itu secara umum udah ngerti nggak? Udah gitu ya. Maksud saya kalau saya enggak, saya akan kasih soal seperti ini. Mempertanyakannya itu, Anda dikasih sebuah pertanyaan yang fundamental tidak? Yang namanya learning text. Tidak. Anda ditanya tidak di akhir sesi itu, Anda dapat apa dari kuliah saya itu, ditanya nggak? Tidak dokter, kita cuma ditanya sudah paham sejauh ini. Oke, ya. Jadi gini. Ini kan Anda baru semester 1 ya, sangat fundamental ya. Jadi nanti kalau ada waktu Anda cari waktu lah. Nanti saya kasih pengayaan semua. Kayaknya Anda perlu untuk memahami peta jalannya itu gimana belajar kedokteran ya. Jadi jangan saya sangat sedih ketika hal-hal fundamental seperti sistem homeostasis, kemudian serotonin itu apa, Anda nggak ngerti itu apa ya, barang apa ya serotonin itu hormon atau apa. Itu kan sesuatu yang sangat fatal bagi seorang mahasiswa kedokteran. Ya. Tapi kalau Anda tanya ke siswa sebelah di SMA 1 Denpasar, mereka udah bisa jawab itu sejak SMA gitu ya. Ya, oke, dari saya begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau ada kesempatan, ada pertanyaan tidak, Anda gunakan. Karena gini, Anda itu sekolahnya sebentar, saat ini sudah ada banyak fakultas kedokteran. Begitu Anda lulus, Anda menghadapi masyarakat. Kompetensi itu Anda tidak bisa tergantung lagi dari orang tua. Anda langsung berhadapan masyarakat. Dokter, saya panas. Dokter, perut saya sakit. Dokter, perut saya kembung. Jadi analyticalnya di sini ini harus sudah ada gitu. Karena Anda nggak bisa call a friend. Pak, gimana nih Pak? Nggak bisa begitu. Dan Anda di depan pasien nggak bisa tanya ChatGPT. Tinggal Anda. Ya, lebih baik mereka langsung diskusi dengan ChatGPT itu ya. Ini cuma refleksi ya adik-adik ya. Artinya Anda tidak boleh santai ya, tidak boleh santai. Begitu Anda lulus UKM PPD, Anda nggak bisa praktek. Jadi konten kreator bisa, tapi buat apa jadi dokter nggak bisa praktek? Kan gitu ya. Paham ya? Saya beri kesempatan 5 menit. Ada yang mau bertanya terkait dengan fisiologi elementary? Kenapa Anda nggak bisa bertanya? Karena Anda nggak punya data di pikiran Anda gitu. Gampang. Pernah ke Jakarta? Nggak ada. Karena nggak pernah ke Jakarta gitu. Gampang. Kalau saya ngetesnya begitu ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Tidak kan gitu kan? Sudah paham? Apakah sudah siap ujian? Nah, jadi ujian yang di kelas ini itu hanya jawab-jawab apa ada pilihan ganda gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau Anda ditanya dalam secara private gitu ya, secara pribadi gitu ya, apa Anda betul-betul sudah menyerap pelajaran di semester 1 ini dengan baik, khususnya di sistem biomedik 2 ini? Gini nih Rena biasanya bisa jawab deh. Rena, saya tanya, menurut Rena pribadi, Rena sudah bisa belum menyerap materi di biomedik 2 ini dengan baik? Ya, izin menjawab dokter. Jadi untuk biomedik 1 ini mungkin belum secara sepenuhnya atau secara total bisa memahami secara keseluruhan dokter, karena
kembali lagi tergantung ke metode belajar masing-masing dokter. Tadi siapa ya bicara ya? Nggak kelihatan di sini. Oh, Rena tadi. Kenapa Rena? Kenapa kamu berpikir tidak bisa? Kenapa? Baik dokter, izin menjawab. Mungkin karena faktor diri sendiri, kurang percaya diri, kemudian melihat teman-teman biasanya kalau sampai kampus tuh udah hektik dokter, ada yang pegang ini pegang itu, jadi malah semakin buyar, mungkin itu yang menyebabkan dokter. Kalau Rena diminta untuk memberi masukan apa yang Rena bisa berikan untuk perbaikan sistem pengajaran di Unmas? Rena ingin lebih apa dari dosen-dosen atau dari sistem pengajaran? Baik dokter, izin menjawab dokter. Mungkin ini hanya dari saya dan juga teman-teman yang lain, mohon bantu untuk memberikan pendapat juga. Kalau dari saya itu bagaimana nanti dokter atau yang mengajar kami sebagai dosen itu bisa memperhatikan bagaimana waktu kita belajar secara individu lebih dokter, karena menurut saya dokter, SGD dan SP itu sangat penting dan sangat berpengaruh dokter. Itu sangat berpengaruh dan sangat penting, jujur itu berlaku di pembelajaran saya. Tapi untuk belajar secara kompleks lebih banyak tentang sistem-sistem yang memang dipelajari itu jadi sedikit terpotong waktunya dokter. Mungkin begitu dokter, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menambahkan dokter. Berarti maksud Rena itu tugasnya terlalu banyak sehingga tidak bisa belajar mandiri lebih intensif gitu ya, sederhananya ya? Mungkin begitu dokter. Oke, Rama. Kalau Bro Rama gimana? Ya, mohon izin dok, ya saya juga setuju dengan Rena dok, yang dimana kita SGD kita lumayan juga menyita waktu, ini mana kita perlu bekerja kelompok. Kemudian SP juga sama dok. Jadi mungkin kendalanya di time management sih dok. Tapi untuk saya sendiri dok, karena SGD itu online juga, kemudian SP juga online, jadi kebetulan memilikilah sedikit waktu untuk belajar mandiri. Jadi mungkin tergantung dari fasilitatornya ya dok. Iya. Anda mengalami masalah tidak kalau ketika SGD dan SP itu kan berkelompok ya? Masih mengalami tidak? Artinya ada anggota tim yang kalau diberikan tugas itu slow respon, kemudian tidak tepat waktu, sehingga kan harus menunggu ini gitu. Masih mengalami tidak dinamika atau romantika seperti itu? Ya baik, izin dok menjawab. Jadi kalau saat ini sih sudah tidak terlalu mengalami masalah tersebut dokter, karena kita di SGD 1 itu terus check and balance antara teman-teman semuanya supaya tupoksi kita sudah sesuai dengan apa yang kita harus kerjakan, sehingga pada saat H-H atau H-1 SGD kita udah profesional dokter, kita udah siap untuk menjalani SGD. Oke, jadi ingat pesan saya kan, SGD itulah roh dari pembelajaran di FK. Jadi Anda harus menumpahkan semua ketidaktahuan Anda atau kesoktahuan Anda di sana, sehingga para fasilitator itu bisa paham arah berpikir dan memperbaikinya. Itu kenapa nilai SGD itu sangat penting. Nilai SGD itu sangat penting. Kuliah tidak datang tidak masalah, tapi begitu SGD, hati-hati, karena di situ ada sebuah diskusi, ada sebuah pemahaman yang tidak didapat dari mahasiswa non kedokteran. Jadi itu dia tidak dapat di ChatGPT, dia tidak dapat di YouTube gitu ya, pesan saya. Oke, selamat malam ya. Saya rasa sudah cukup ya gambarannya. Kalau misalkan adik-adik ingat apa yang saya tadi ajarkan, tanyakan, keluarnya itu saja. Tapi semua pembelajaran ini mesti dicatat dengan baik. Anda harus mencicil dengan membuat mind map.
kemudian mengendapkannya dalam sebuah pemahaman, sehingga begitu masuk ke semester 2 Anda lebih solid. Begitu ya. Kita ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Jadi nanti saya lebih suka diskusi sekarang. Ternyata setelah saya diskusi dengan banyak fakultas kedokteran tempat lain, slide itu ternyata nggak semua kok perhatian ke slide. Jadi saya lebih suka bertanya, sama seperti pada resi zaman dulu. Mereka bertanya, mereka langsung ngobrol. Jadi profesor-profesor di luar negeri, mereka mengajar itu tidak terlalu banyak menggunakan slide, justru mereka menulisnya. Kenapa? Karena yang mereka berikan itu bukan kutipan, tapi ilmu yang sudah mereka rangkum di dalam kepala mereka. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik melihat ada seorang pengajar, ini kok nggak pakai slide sih? Jangan salah, justru dia tingkatannya berbeda. Karena dia sudah memahami dari materi yang diajarkan. Itu ya. Setuju ya, Ngurah Agung Maesa? Setuju dokter. Nah, kalau Anda sendiri, kendalanya apa untuk belajar selama ini? Masih kurang ini aja dokter, kurang mengatur waktu untuk kapan belajar dan kapan mengerjakan tugas dokter. Sempat olahraga nggak? Masih di mute tuh ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus siap ya. Jadi Anda harus ada waktu olahraga, itu me time. Kalau tidak olahraga, otak Anda atrofi, Anda membutuhkan brain derived factor. Nah, kabar buruknya adalah BDNF ini hanya bisa muncul ketika Anda memiliki otot yang digerakkan. Otot yang digerakkan menghasilkan namanya myokin. Myokin inilah kemudian memacu pertumbuhan dari BDNF, sesuatu hormon yang ada di otak Anda untuk memunculkan baby cell dari otak Anda. Begitu. Jadi kalau Anda tidak olahraga, tidak bergerak otot Anda, jadi Anda semakin lelah. Begitu ya. Jadi olahraganya nggak harus pedal kok ya. Jalan kaki boleh, Zumba boleh, menari lebih bagus lagi ya. Mungkin demikian ya pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh japri saya. Kita bertemu di lain waktu ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Malam Pak atas Terima kasih. Wih. Ampun ya Dewa.